Halo Mas Bro, Mbak Bro semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Balik lagi di Westeria di YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya ini. Dan mohon dukungannya agar saya bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tips atau cara bagaimana kita merawat sepeda lipat biar sepedanya itu awet dan tahan lama. Nah, menurut pengalaman kita pribadi yang sering gowes itu ada 3 macam bagian atau 3 macam tipe perawatan yang harus kita jaga. Yang pertama mungkin karena ini adalah sepeda lipat. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu di sini part-part lipatan itu nggak longgar. Karena apa? Karena kan ini sudah lipat, banyak part-part komponen yang dihubungkan oleh semacam apa ya? Baut Mas ya? Atau apa ya? Yeah. Baut atau klaher lah. Atau apapun itu. Jadi kan takutnya karena sering digowes jadi kendor atau jadi longgar. Itu kan bahaya bos buat kita sendiri atau yang lain lah. Ya, nanti bakal kita bahas gimana caranya kita merawat itu semua. Terus yang kedua itu ya biar nggak berkarat. Gimana caranya biar komponen yang dari sepeda lipatnya berkarat. Meskipun beberapa komponen utamanya dari bahan alloy, tapi kan beberapa ada yang dari baut besi. Nah itu gimana biar nggak karatan. Karena kalau udah karatan kan nanti bisa lari kemana-mana bos. Gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Sisi aku lupa. Yang ketiga tadi yang pertama kan biar dilipat itu biar nggak kendor lipatannya. Terus yang kedua biar karat. Oh yang ketiga fungsi bos. Yang ketiga fungsi dari sepeda lipatnya kayak rem, terus ban, terus pedal dan lain-lain. Atau yang lebih penting ini aja ini yang rem. Karena apa? Karena saya pernah kejadian buat saya sendiri itu ketika saya naik sepeda lipat di tanjakan itu seat post-nya lepas. Jadi antara seat post sama handlebarnya terlepas. Jadi handle post. Iya, antara seat handle post, antara handle post sama handlebarnya itu lepas waktu saya nanjak. Jadinya untungnya saya nggak apa-apa, untungnya nggak jatuh. Tapi yang jelas itu sangat berbahaya bos. Jadi ini gimana caranya kita untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Nah, di sini kita juga bakalan ditemani sama Mas Heri yang notabene dia itu sudah sering banget ngotak-atik sepeda lipat, beda kayak saya. Jadi kalau beliau tuh memang tertarik banget dan sering ngotak-atik sendiri. Jadi saya minta narasumbernya ke beliau gimana cara jelasinnya. Karena beliau tuh sering banget gowes tiap hari. Kalau back to work Selasa sama Jumat, terus Sabtu Minggu kita juga sering gowes. Jadi itulah bro. Oke. Jadi ini bagi-bagi tips aja ya. Oke Mas, yang pertama kira-kira gimana tuh? Kalau dari bahasan kita tadi, gimana caranya biar part-part sepeda lipat ini
nggak kendor waktu digoes dengan jangka lama. Iya. Kalau saranku sih tiap kali mau goes itu paling enggak 1 hari sebelumnya sudah cek lagi, khususnya untuk beberapa di bagian lipatan khususnya ya, karena kebanyakan sepeda sekarang itu sudah pakai quick release, jadi sudah tidak lagi pakai nut atau baut yang langsung mati, maksudnya Nggak paten. langsung paten gitu. Jadi kalau sekarang pakai quick release, nah kelemahannya quick release itu adalah kita harus selalu cek, karena kemungkinan kendor itu setelah kita goes atau setelah kita ketemu jalan-jalan yang memang apalagi seli itu karena banyak kecil-kecil, jadi untuk di jalan yang jelek itu sering banget ini kerasa gitu. Nah itu di bagian lipatan, terus kemudian quick release itu menurut saya itu penting untuk selalu dicek sebelum kita goes. Itu khususnya beberapa bagian yang memang harus ada settingan. Jadi ada beberapa kemarin kejadian khususnya di lipatan ini. Jadi kok kerasanya ada yang aneh gitu. Kirain tadi masalah di sini nih goyang. Ya, kita udah ya di handle post. Ketika udah dikencengin tetap aja kayak gitu. Tapi ternyata ini perlu juga dicek kekencangannya. Jadi kalau di sini di beberapa lipatan itu untuk mengencangkan itu justru dijauhkan dari titik ke titiknya, biar nanti ketika dilipat locknya itu benar-benar kuat gitu. Itu terus beberapa yang biasa sering ditemui dan teman-teman biasa sharing di grup, entah itu Facebook ataupun grup internal masing-masing di komunitas, biasanya itu ini nih handle post sering bunyi. Nah mungkin saran saya sih cek kekencangan dulu pertama. Yang kedua di bagian-bagian lipatan itu bisa dikasih pelumas, itu juga bisa. Jadi meminimalisir bunyi yang ada, biasanya kerkat-kerkat atau apa itu biasanya timbul dari beberapa lipatan gitu. Jadi handle post biasanya yang atas yang enggak pakai baut itu quick release juga masalah kendor, bisa dicek. Kekencangannya berapa bisa diatur, karena ketika kita goes itu tenaga kita juga beda-beda gitu. Jadi untuk kekencangan masing-masing itu saya rasa berbeda. Gitu sih. Yang sering banget dipermasalahkan itu kreket-kreket di bagian ini nih handle post. Karena kreket itu ya, apa? Kreket. Oh. Bunyi kreket-kreket lah biasanya. Bilang cekit-cekit gitu. Jadi apalagi yang handle postnya masih teleskopik. Jadi ada dua. Makanya kenapa saya pilih untuk yang khususnya Troy, karena dia frame karena wheelsetnya kecil 16, otomatis jarak dari headset ke setang itu pasti lebih jauh. Nah karena lebih jauh, saya cari yang fix langsung. Kalau kita pakai yang teleskopik, kemungkinan bunyi itu pasti banyak sih. Iya, pasti banyak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mengalami itu bisa dicek di situ. Terus kemudian kalau memang sudah tahu tinggi badannya berapa, bisa disesuaikan. Ini banyak tipe kalau yang handle post fix ini, dari 30 sampai 40 kalau nggak salah tingginya. Nanti bisa adjust tinggal pakai yang mid race untuk yang handlebarnya mid race atau pakai yang flat, itu tergantung. Jadi kalau memang sudah tinggi di bagian ini berarti pakai flat bar. Oh gitu. Ya. Terus ini Mas, yang bikin saya penasaran juga, ini kan sepeda lipat, berarti kan sering dilipat bro. Ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin jarak dari rumah ke tempat kerjanya jauh, tapi pengen sepeda lipat kan biasanya di loading dulu tuh. Ya. Kalau pengalaman teman saya tuh rumah di Tangerang, terus kerja di Jakarta, tapi karena beliau ingin sehat, jadi beliau loading tiap hari, dimasukin mobil, terus nyampe di sekitaran Jakarta baru mobil diparkir di apartemen, terus dia goes ke tempat kerjanya. Nah, karena
sepeda lipat nih, kalau misalnya sering kita lipat terus pasang lipat terus kita beri lagi itu apakah ngaruh sama bagian lipatannya? Karena kan kalau misalnya baut, kalau kita ngecengin kendorin kan aus bro, aus gitu loh. Apakah nanti ada kemungkinan sepeda lipat itu karena sering dilipat dan enggak lipat lagi enggak lagi, itu apakah ada kemungkinan seperti itu? Kalau dari pengalamannya Mas Heri gimana? Kemungkinan pasti ada, karena ya sama sih kayak engsel pintu atau engsel yang lain itu pasti ada beberapa memang harus ada perawatan, khususnya entah dikasih pelumas, mungkin meminimalisir itu, karena ketika kita nggak pakai pelumas nanti akan timbul karat yang pertama. Yang kedua, nanti di bagian engsel itu kemungkinan aus itu ada. Nah, ketika sudah sering dilipat lalu kemungkinan aus ada, itu jadi ada kemungkinan oblak, longgar gitu. Jadi ketika kita dilipat, kemungkinan longgar itu pasti ada sih kalau memang sering dilipat. Kalau saya sendiri pribadi, kalau pas pengen loading gitu, kita ngeliat kondisi aja. Kalau memang perlu dilipat ya dilipat, tapi kalau enggak, lagi pula sepeda ini juga sepeda kecil gitu ya. Jadi kalau kemarin punya saya itu karena cuma 2 orang, kita pakai Avanza, ya udah satu taruh depan, di belakang satu, tapi paling yang dilipat posnya doang biar nggak nabrak ke atas itu. Tapi kalau memang yang sering dilipat, ya memang harus ada perawatan di situ yang sering dicek, khususnya di lock yang pertama. Ketika sudah sering dibuka tutup, kalau itu sudah oblak dan locknya nggak kuat, pasti akan semakin bikin si as engsel itu akan mudah bengkok. Itu yang penting untuk dicek. Jadi memang harus sering kita maintenance ya, atau evaluasi lah ya, di monitoring gimana. Terus ini yang kedua tadi bagian mana aja yang dirasa mudah berkarat Mas? Terus gimana caranya biar nggak berkarat? Kalau yang mudah berkarat itu yang jelas sih di bagian-bagian besi. Kalau ya kaki-kaki juga enggak begitu sih, tapi tergantung sepedanya, karena kebanyakan sepeda sekarang beberapa sudah banyak yang pakai alloy. Jadi ketika ada air atau apa aman sih, masih aman. Nah, yang saya rasa perlu dicek itu beberapa baut sih, karena kondisi baut itu nggak mungkin yang saya temui sih baut kebanyakan pakai besi, jadi nggak pakai alloy. Karena kenapa? Karena lipatan ini juga butuh kekuatan. Jadi kalau pakai alloy pasti dia pasti ada melarnya gitu. Jadi nggak mungkin pakai alloy untuk beberapa, kecuali kalau motor itu kan biasanya pakai beberapa, ada yang pakai alloy biar ya kayak pos atau yang lain gitu. Nah, untuk saranku sih beberapa yang perlu dicek berarti ya yang buat besi ini, yang masih berkaitan dengan besi lah, kayak lubang-lubang kayak gini. Sebenarnya lubang untuk front block itu juga sebenarnya penting untuk ditutup sih, karena di situ ada drat, terus kemudian ketika kena air dan itu nggak bersih pasti akan timbul karat. Terus beberapa baut-baut untuk baut L ini juga resikonya pasti ada. Bisa dilihat nanti di bagian crank chain itu ada kemungkinan di situ. Kalau yang lainnya yang memang bersangkutan, entah itu fiber, maksudnya karbon atau aluminium, saya rasa nggak ada apa-apa sih. Cuma kalau ditanya perawatannya gimana, syukur-syukur di rumah. Kalau nggak sekarang banyak sih pack spa. Apa itu? Jadi kayak kalau motor steam. Oh, nah, itu sekarang banyak sih di beberapa bengkel, khususnya kalau sekarang yang marak sih di ibu kota. Kebetulan di Cikarang belum banyak. Terus kalau di situ perawatannya pasti ada kompresor. Jadi ketika setelah disuci, pentingnya ditiup pakai kompresor, pakai angin itu untuk menghilangkan air yang di sela-sela itu. Nah, kalau kita ada ataupun teman-teman punya itu
itu akan lebih bagus sih. Jadi perawatannya sih simpel sebenarnya, ya butuh benar-benar kering aja di bagian-bagian besi aja gitu. Kalau pakai kanebo aja nggak cukup berarti? Kalau untuk kanebo aja saya rasa nggak cukup, karena untuk menjangkau sela-sela, khususnya beberapa baut L, karena baut L kan modelnya kayak kantong gitu ya. Nah itu agak susah tuh. Jadi pentingnya pakai angin untuk di blow itu ya itu untuk menghilangkan angin, untuk menghilangkan air yang ada di sela-sela itu. Oke. Itu sih. Di lain itu juga mungkin kalau memang kita goesnya di hujan-hujan ini berarti bagian-bagian yang memang potensi ada karat disemprot pakai pelumas juga bisa. Banyak sih, ada WD, ada chain loop itu juga bisa digunakan untuk melumasi beberapa bagian yang memang bersentuhan dengan besi gitu. Oke, jadi tadi yang pertama kita sudah bahas yang dilipat-lipat, yang kedua yang anti karat, dan yang ketiga adalah bagian mana saja yang harus diperiksa rutin kalau kita sering goes bro. Nah untuk bagian ini kita bakal dari dekat karena memang nanti Mas Heri bakalan ngasih tahu part mana aja yang harus diperiksa secara rutin dan memang menjadi komponen yang krusial Mas ya. Yeah. Sepeda lipatnya itu ya, karena jangan sampai kejadian yang udah saya alamin yang kemarin itu untungnya nggak apa-apa itu terjadi lagi. Iya. Karena memang saya tuh sebelum kena kejadian itu nggak pernah dirawat bro sepedanya. Jadi dipakai aja. Ternyata nggak tahu kalau handle post sama handlebarnya itu longgar, jadinya jatuh. Jadi benar-benar lepas di handlebarnya itu, dari head postnya lepas, tapi untungnya nggak jatuh. Nah dari itu kita di sini ngasih saran dan ngasih tips berbaginya biar nggak terjadi lagi kayak gitu. Ya. Oke, ini langsung aja berarti ya. Oke. Biar kita segerakan. Oke bro, jadi kita pindah lokasi karena backlight. Jadi di sini kita bakal ngejelasin bagian mana aja yang perlu diperiksa secara rutin buat teman-teman yang suka gowes. Monggo Mas, yang mana dulu? Oke, yang paling penting itu yang pertama sih menurut saya ini nanti masing-masing teman-teman goeser mungkin punya apa ya, pemikiran masing-masing, nggak apa-apa. Cuma menurut saya ini, jadi kekencangan beberapa ini walaupun sebenarnya sudah dari awal kita udah kencengin, cuma ini juga penting karena untuk yang modelnya kita pakai speed itu saya rasa ini akan sering banget ke bawah untuk di speednya, jadi takutnya ada kendor atau apa, itu perlu dicek untuk cranknya. Lalu bagian yang paling penting lagi, bukan yang paling penting sih, tapi yang penting lagi adalah rem. Nah rem ini juga penting karena kalau kita nggak pakai rem, kita nanti akan cari pohon buat berhenti nabrak maksudnya. Gitu. Ini penting karena kalau kita nggak ada pengecekan di sini nantinya untuk pengereman itu pasti kita ada kendala, apalagi yang modelnya masih pakai mekanik. Itu yang sering banget terjadi. Kadang goeser hanya ya udah pakai aja gitu, padahal kekencangan tali, terus kemudian itu perlu dicek sih. Itu part yang kedua. Terus yang ketiga simpel aja paling ini apa, tekanan ban ya, tekanan ban itu penting, kita perlu cek depan belakang yang jelas. Terus lain itu paling shifter tapi nggak begitu ngaruh untuk yang ini, jadi kemungkinan hanya setting apa memang perpindahannya sudah oke atau belum. Terus yang tadi lipatan terus kemudian ini kayak gini nih, handlebar, lipatan di handlebar, terus lipatan di handle post, ini juga perlu dicek.
Ini gimana cara nentuinnya bahwa dia oke atau enggak? Sebenarnya mudah sih. Ketika kita ini buka itu agak susah atau nah ini seperti ini, kita harus butuh tenaga buat itu, berarti ya kondisinya sudah lebih kuat gitu. Untuk ini ada beberapa tipe, banyak. Ada yang dia hanya dari bawah langsung plug gitu ada. Nah kalau yang modelnya gitu berarti yang kayak gini nih. Jadi ada handle post yang modelnya ada yang dia kuatnya tinggal plug gitu, berarti dia ngencenginnya harus di baut bagian dalam, itu harus kencengin. Nah kalau yang kayak gini, ini bisa dicek di sini. Kemarin ini juga sempat bunyi, makanya ini bisa disetting di sini. Gitu. Nih contohnya karat-karat yang kayak gini nih, yang tadi sempat kita bahas. Itu harusnya kalau kita blow pakai angin, ini udah nggak bakal ada kayak gini. Cuma kompresor saya rusak. Nggak apa-apa, nanti bisa diganti. Betul. Terus tadi kalau mau cek rem gimana caranya? Tadi lupa nggak dijelasin. Untuk ngecek rem paling ini kita cek di sini. Terus ini ada baut. Kalau untuk yang hidrolik ini ada baut. Ini kita bisa setting. Kita bisa setting itu jarak antara tangan dengan hand grip, senyaman kita aja sih. Jadi semakin ini didorong ke dalam, ini semakin jauh. Tapi semakin ini keluar, ini semakin dekat dengan hand grip. Jadi kenyamanan kita masing-masing itu bisa diukur situ. Terus dari bawah paling kampas yang bisa dicek, tak geser ya. Ini kan kampas ya. Nah ini perlu dicek kampas rem. Ini kalau di motor namanya kaliper ya? Ya kaliper. Ini di sini ada kampas. Itu kalau udah tipis juga perlu diganti. Pengecekannya untuk rem itu aja sih, sama pula mungkin baut-baut ini, baut-baut untuk bracket ke rotornya. Kalau kampas tahunya kita habis gimana? Waktu di rem nggak makan gitu? Nggak pakem maksudnya? Iya. Iya. Iya nggak pakem. Ya itu. Terus kemudian kalau dari sini bisa kelihatan sih mas, dari depan nih, bisa kelihatan nggak? Nah itu kan ada lapisan ini. Ini kan ada lapisan antara plat sama kampas di dalamnya tuh. Oh iya Nah iya. itu ketika itu sudah semakin tipis, berarti ya kita perlu cek apakah memang perlu diganti atau belum. Itu aja sih. Oke. Jadi tadi ban sudah. Oh yang ini mas. Gimana caranya kita ngecek handle post ini yang oke? Sama. Ini kita bisa buka tutup ini aja. Ini kalau sudah kuat, ini sudah kuat berarti harus pakai tenaga buat nutupnya. Terus settingnya paling ya sesuai dengan kenapa saya pakai quick release ya, karena memang lebih enak quick release. Maksudnya untuk setting ke depan ke belakangnya itu lebih enak gitu. Kalau ini kurang kuat, ini ada baut di belakang. Jadi ini saya kendorin dulu. Nah, ini bisa diputar nih. Kalau ini kurang kuat, ini bisa diputar ke kanan. Kalau mengendori ya ke kiri gitu. Nah baru setting ke sini. Kalau memang sudah kuat, oh ini terlalu kencang, setting aja, simpel sih. Oh jadi kalau udah keras itu udah oke berarti. Udah oke. Oke, next ke ini nih, yang paling sering melorot, alias paling sering jatuh di handle post bro. Jadi karena kadang handle post. Seat post. Seat post. Ya, seat post. Jadi yang sering jatuh tuh ini. Nah, di komentar atau via IG tuh banyak yang nanyain, Mas itu gak sayang apa? Seat postnya bagus, nanti kalau dia jatuh kan jadinya baret. Nah, ternyata di sini tuh ada ini bro namanya. Apa ini Mas? Yang warna merah? Ini stopper. Nah, stopper. Cuma untuk seat post yang karbon, Light Pro karbon ini memang saya sendiri juga menemui bahwa ini ada melorot gitu. Jadi ini ada beberapa baret, memang sudah beberapa baret, tapi memang di bagian dia move antara naik turunnya. Nah sekarang mungkin ini tips buat teman-teman, tapi secara apa ya, murah tuh apa sih? Chip.
Terjangkau. Terjangkau buat teman-teman, karena beberapa part yang berhubungan dengan karbon biasanya itu ada namanya finish line. Nah itu biasa dipakai di road bike. Oke. Road bike biasa pakai untuk beberapa part yang memang berhubungan dengan karbon biar dia nggak melorot. Nah itu dikasih grip, nanti jadinya kayak yang tadi di sini, pastanya diolesin ke karbon, terus kemudian jadinya seperti ini. Tak tunjukin. Baik lagi ya, sorry. Oke. Nih, jadi kayak ada gripnya gitu loh, nggak halus lagi tapi ada grip. Oh itu grip ya? Ya ini grip yang agak bertekstur. Betul. Nah itu untuk ada grip biar cengkeramannya lebih kuat. Itu memang sudah kalau itu sudah dikasih memang dari sininya. Dari pabrikan. Dari pabrikan. Nah kalau ini, nih lihat nih simpel. Tapi ini kalau dilepas agak berat memang. Ini hanya stopper sih sebetulnya. Karet ini hanya berfungsi sebagai stopper. Ini udah baret beberapa. Saya pemakaian udah kira-kira berapa lama kita ya? Ada kali 2 bulan. Yaps. Ini ada selotip. Saya pakai selotip kertas. Jadi saya tambahin di dalamnya pakai selotip kertas. Kira-kira aja bagian mana, seberapa panjang teman-teman mau pasang agar itu nggak melorot. Nah fungsinya ini sebenarnya bukan, kalau sekarang bukan stopper lagi. Fungsinya buat nutupin si baret sama si ini selotip kertas ini biar nggak terlalu kelihatan ini jelek gitu, maksudnya dipandang masih sedap. Itu saranku. Nilai estetikanya ya. Ini beli di mana karetnya mas? Atau ini banyak sih, banyak. Ini banyak di marketplace. Keywordnya? Karet seat post gitu ada. Karet seat post. Ya, karet seat post ada. Ini sekarang tak fungsiin cuma buat untuk nutup ini. Dan kenapa saya merah biar sama-sama ini sih headsetnya. Aku pakai LED Pro merah, jadi biar nyambung aja. Itu saranku sih. Karena kalau kita beli pakai finish line itu sekarang satu botol itu harga 300 lebih. Jadi untuk pemakaian kita yang hanya segini itu sayang sebenarnya. Di beberapa marketplace dia dijual dengan dalam bentuk pasta kecil-kecil itu, tapi itu ada pun di luar negeri. Jadi kalau kita impor ke sini ya sayang sih, barangnya kecil lebih murah, cuma ongkirnya yang mahal sama aja gitu. Pajak? Iya, itu sih. Ini kendalanya seat post untuk karbon. Tapi kalau untuk yang biasa sih nggak masalah, tinggal setting aja ke ini. Kekencangan ini sama kayak tadi di handle. Kalau berat itu handle bar. berarti ya. Ya kalau kira-kira sudah kenceng itu oke sih. Itu. Terus bagian kaki-kaki, sprocket sama RD, apakah ada juga yang dirawat? Saya rasa nggak begitu banyak sih. Untuk saat ini sih masih oke. Jadi saya rasa untuk sepeda-sepeda yang keluaran terbaru tinggal, kalau itu masalah kebutuhan sih. Kalau memang kemarin ada teman Mas Firly sekarang pindah dia ke Gus, jadi naik tingkatan. Nah itu dia cuma pakai sprocket itu 3-5 kalau nggak salah. Jadi ini bagian atas ini dia lepas karena kebetulan di Jakarta itu nggak terlalu banyak tanjakan dan dia hanya butuh sprocket di sini. Pertama tujuannya adalah dia hanya ngejar speed, karena speed itu paling di 11, terus kemudian di kira-kira di sini kalau nggak salah 5 speed dia pakai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia pakai 24. Iya, paling sekitar 24 atau 25 dia pakai di sini. Nah, pertama itu satu, dia tidak butuh ringan karena Jakarta tidak banyak tanjakan. Dan jalannya bagus-bagus di Jakarta. Dan yang kedua, dia ngejar ringan. Ketika ini dikurangin, itu berat sepeda akan lebih ringan. Gitu.
Nah, makanya kenapa kalau sekarang banyak sih teman-teman yang ngejar looknya bagus, tapi secara fungsional sih sebenarnya sama aja. Apalagi yang model Jakarta, model kota-kota besar yang nggak terlalu banyak tanjakan, saya rasa nggak perlu gede-gede karena justru akan menambah berat di sepeda. Itu kalau menurut saya sesuai fungsi aja. Secara look sih oke, nggak apa-apa, cuma kembali lagi ke fungsi. Kalau memang itu dirasa sudah cukup, ya ngapain harus di-upgrade look produknya. Oke, ada lagi nggak ya yang kira-kira harus dipantau? Dan Apa sih lagi? itu aja sih, hal-hal pentingnya di situ aja. Seperti ini sih, kayak Omigi, gaya berkendara. Gaya itu boleh, tapi yang penting tetap digoes sepedanya, bukan untuk dipajang. Atau dilipat? Iya. Masukin lemari? Atau masukin kardus? Iya. Dijual? Iya. Yang penting sehatnya, itu. Oke guys, nah buat teman-teman yang lagi nyari spare part sepeda lipat, bisa kunjungin marketplace kita di Bukalapak, namanya Pilon Tire Shop. Nah di sana kita menyediakan, nggak semuanya sih, tapi bisa lah untuk mensupport upgrade sepeda lipat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang sepeda lipat, bisa nanti mampir ke Pilon Tire Shop di Bukalapak. Untuk website link sama ownernya sama CP-nya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa chat langsung sama mekaniknya, Kang Heri Bekti. IG-nya @HeriPako. Oke? Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Oke? Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.